Pemirsa, inilah cerita horor mencekam, yang bersumber dari kejadian nyata yang dialami oleh tetangga saya. Untuk menjaga kerahasiaannya, saya menyamarkan nama-nama tokoh yang ada di dalam cerita ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dikisahkan saat itu, hari sudah menjelang maghrib, ketika Teguh Yuwono harus mengantarkan kiriman barang terakhir, yang kebetulan targetnya tinggal di daerah pelosok di wilayah Kabupaten Grobogan. Teguh Yuwono ini merupakan seorang kurir atau pengantar paket di perusahaan tertentu. Jarak perjalanan masih sekitar 3 km. Memasuki Bulak Panjang menuju ke desa itu, terdengar puji-pujian sebelum salat maghrib sudah berkumandang. Dengan pelan Teguh Yuwono mengendarai motornya, hingga sampai di sebuah jembatan dari bambu yang posisinya agak miring. Suasana semakin gelap, karena tidak ada lampu penerangan jalan. Penerang satu-satunya adalah sorot lampu sepeda motor yang ia kendarai. Sayup-sayup iqomat salat maghrib sudah terdengar. Sebagai tanggung jawab dari pekerjaannya sebagai kurir, mau tidak mau, dia harus melewati jembatan itu agar paket bisa sampai. Setelah memastikan kalau jembatan masih bisa dilewati kendaraan, dengan pelan Teguh Yuwono menjalankan motornya dengan hati-hati. "Alhamdulillah selamat," ucapnya dalam hati. Setelah menyeberangi jembatan, Teguh Yuwono melewati sebuah rumah joglo yang besar yang berada paling ujung di kampung itu. Keadaan rumah itu tampak kotor, tidak ada penerangan sama sekali. Letaknya pun agak jauh dari rumah tetangga yang lain. Teguh Yuwono menghentikan motornya. Dia pun menoleh dan memandang ke arah rumah itu, masih dalam posisi di atas motor, dan mesin motor masih hidup. Teguh Yuwono berpikir, masa rumah sebesar ini tidak ada penghuninya? Belum habis ia berpikir, tiba-tiba terdengar suara batuk-batuk dari arah rumah tersebut. Teguh Yuwono dibuat kaget, karena tanpa dia tahu dari mana, sosok lelaki dan wanita berusia lanjut sudah berdiri di samping motornya. Sebenarnya dia merasa ngeri juga, tapi dia tak punya pilihan. Dengan memberanikan diri, Teguh Yuwono bertanya, "Ini rumah sampeyan yo mbah? Kok gelap mbah? Lampunya gak dihidupin?" Tidak ada jawaban dari kedua orang tua tersebut. Teguh Yuwono menjadi salah tingkah sendiri. Dia mengulangi pertanyaannya lagi, namun tetap tidak ada jawaban. "Enggak empun mbah, saya pergi dulu," pamit Teguh Yuwono kepada dua orang tua itu. Namun baru saja mau mengegas motornya, mendadak mesin mati. Rasa takut dan khawatir makin menjalar ke otaknya. Apa kedua orang tua itu asli ya, pikirnya. Kalau orang mengapa tidak menjawab ketika ditanya? Kalau setan kok bentuknya normal seperti orang pada umumnya? Tak habis-habis Teguh Yuwono memikirkan hal itu. Sambil berulang-ulang menekan tombol starter, tapi mesin tak mau hidup. Akhirnya, karena rasa takut sudah memenuhi seluruh otak dan detak jantungnya semakin kencang, Teguh Yuwono mendorong motornya dengan tergesa-gesa. Setelah agak jauh dari depan rumah tua itu, motor kembali di starter, dan alhamdulillah mesin hidup. Serta-merta ia langsung tancap gas hingga sampai di depan rumah sesuai alamat yang dituju. Setelah memberikan paket yang ia kirim dan numpang salat maghrib di rumah tersebut, dia pun pamitan pulang. "Terima kasih ya mas sudah diizinkan numpang salat, ya pak gak apa-apa." Sebelum pulang, Teguh Yuwono sempat menanyakan tentang rumah joglo yang berada di ujung kampung tersebut beserta dua orang tua penghuninya. Namun mas-mas penerima paket, yang ternyata bernama Sumantri mengatakan, tidak ada rumah joglo seperti yang dikatakan Teguh Yuwono tersebut. "Rumah yang mana pak? Tidak ada rumah dengan ciri-ciri yang sampeyan sebutkan itu. Satu padukuhan ini cuma ada 14 rumah, dan rumah yang paling ujung itu rumah kakak saya, yang di depannya ada pohon jeruk, dan ada penerangnya." Mendengar apa yang disampaikan Mas Sumantri itu, Teguh Yuwono dibuat heran dan shock seketika. Ia standarkan motornya lagi. "Sumpah mas, tadi motor saya mogok di depan rumah joglo itu, dan aku bertemu dua orang tua laki dan perempuan. Kok aneh, tidak ada rumah yang seperti sampeyan ceritakan pak. Lokasi yang bapak ceritakan itu kebun mangga, dan tidak ada rumahnya."
Aku nggak bohong Mas, Teguh Yuwono menegaskan. Kalau Bapak gak percaya, ayo kita buktikan saja, kita lihat bersama. Sekalian Bapak bawa motornya, nanti kalau sudah lihat, Bapak langsung pulang saja, biar nanti saya kembalinya jalan kaki, uang cuma dekat saja. Baiklah. Akhirnya Teguh Yuwono dan Mas Sumantri berboncengan menuju tempat yang dimaksud. Ketika sampai tempat yang dituju, betapa sok Teguh Yuwono. Dia sangat heran, apa yang dialami serasa di mimpi saja. Rumah itu ternyata benar-benar tidak ada. Yang tampak hanyalah berbaris-baris pohon mangga yang mulai berbuah. Dalam benaknya, apa yang aku lihat tadi, dia cuma bisa diam bergemetaran, tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Sudahlah Pak, Bapak pulang saja, ucap Mas Sumantri. Baiklah Mas. Sambil gemetaran Teguh Yuwono menghidupkan kunci kontak motornya. Permisi Mas, saya pulang dulu. Namun tidak ada jawaban dari Mas Sumantri si penerima paket itu. Mas. Teguh Yuwono memanggil beberapa kali, dan tidak ada jawaban. Ketika Teguh Yuwono menoleh ke arah Mas Sumantri berdiri, ia tidak melihat siapa-siapa. Mas Sumantri mendadak hilang tanpa bekas. Bersamaan menghilangnya Mas Sumantri itu, Teguh Yuwono mencium semerbak bau seperti singkong bakar. Menyadari apa yang terjadi, dan rasa takut sedemikian mencengkram dadanya, tiba-tiba pandangan mata Teguh Yuwono menjadi gelap. Di ambang batas kesadaran itu dia mendengar suara bunyi gamelan diikuti suara tertawa melengking. Teguh Yuwono pun ambruk dan pingsan. Teguh Yuwono sadar dari pingsannya, ketika ia merasakan ada yang menepuk-nepuk pahanya. Pak bangun Pak. Kenapa sampeyan tidur di kebun ini? Bangun Pak. Ketika Teguh Yuwono membuka mata, ia sadar ternyata hari sudah pagi. Masya Allah, saya pingsan semalaman. Sambil membetulkan duduknya, ia memandang sekeliling, yang tampak adalah banyak sekali pohon mangga dari ujung sampai ujung, dan sepeda motor miliknya yang masih berdiri, serta sebuah paket tergeletak di samping motornya. Saat kesadarannya sepenuhnya pulih, Teguh Yuwono menceritakan semua kejadian yang dia alami dari awal hingga akhir, sampai ia pingsan dan dibangunkan oleh seorang lelaki setengah baya yang ternyata penjaga kebun mangga itu. Bapak siapa? Tanya Teguh Yuwono. Saya Nuryanto Mas, penjaga kebun mangga ini. Jadi, sampeyan pemilik kebun mangga ini? Bukan Mas, saya sekedar disuruh menjaga dan merawat kebun ini. Pemilik aslinya Pak Purmono, sekarang beliau tinggal di Pati. Pak Nuryanto melanjutkan ceritanya. Dulu kira-kira 11 tahun lalu, Pak Purmono dan kedua orang tuanya memang tinggal di sini. Namun sejak kejadian yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia waktu itu, Pak Purmono hingga sekarang tinggal di Pati bersama istrinya. Bahkan bukannya hanya keluarga Pak Purmono yang pindah, semua orang yang tinggal di kampung Ngerapah ini ikut pindah. Maaf Pak kalau boleh tahu, memangnya kejadian apa? Diawali tarikan nafas panjang, Pak Nuryanto pun bercerita. Dulu di kampung Ngerapah ini, ada kurang lebih 14 rumah, salah satunya adalah rumah Pak Purmono beserta keluarganya, yang terdiri bapak, ibu dan istri Pak Purmono sendiri. Rumah beliau berada di paling ujung kampung ini, yang lokasinya ya persis di kebun mangga ini, kata Pak Nuryanto. Terus mengapa semua warga juga ikut pindah Pak? Tanya Teguh Yuwono. Mereka semua ketakutan Mas, jawab Pak Nuryanto sambil menundukkan kepalanya. Tampak sekali rasa kesedihan memancar dari kedua mata beliau. Apa yang mereka takutkan? Pak Nuryanto hanya diam, hanya suara nafas panjangnya yang terdengar. Menurutku, lanjut Pak Nuryanto bercerita, kedua orang tua Pak Purmono itu orang baik. Tapi yang nggak tahulah Mas, penilaian orang itu berbeda. Kadang kita berpikir, diri kita ini baik, namun belum tentu menurut orang lain juga baik. Itulah awal mula terjadinya bencana yang menimpa kedua orang tua Pak Purmono. Tanpa diketahui sebab musababnya hingga sekarang, tahu-tahu rumah joglo milik orang tua Pak Purmono ini terbakar hebat hingga ludes.
Meskipun para tetangga sudah membantu sekuat tenaga untuk berusaha memadamkan api yang berkobar itu, namun tak kuasa memadamkan kobaran api itu. Yang paling menyedihkan, bukan rumahnya yang terbakar, tapi yang bikin hati ini tersayat, kedua orang tua Pak Purmono menjadi korban dan ikut terbakar di dalamnya. Sedangkan saat itu Pak Purmono dan istrinya sedang berada di tempat mertuanya di Pati. Setelah kejadian itu, warga kampung Nerapa setiap malam mengalami teror hantu kedua orang tua itu. Menurut kesaksian warga, setiap malam kedua orang tua Pak Purmono selalu mendatangi warga kampung yang berniat akan menuntut balas akan kematiannya. Sudah banyak para dukun dan ahli spiritual didatangkan untuk mengatasi masalah teror tersebut, namun semuanya gagal. Bahkan ada salah satu dukun yang tewas ditemukan di tengah-tengah kebun mangga ini. Melihat upaya dari para warga dengan bantuan paranormal gagal, warga secara berangsur pindah satu persatu hingga sekarang kampung ini kosong, tidak ada penghuninya. Sudah ya Mas, saya harus bekerja membersihkan ranting-ranting yang bercecer di kebun ini. Melihat Pak Nuryanto penjaga kebun itu berjalan menjauh, Teguh Yuwono berdiri lantas menuju motornya. Anehnya paket atas nama Sumantri ini masih utuh tergeletak di samping motornya. Biarlah paket ini nanti akan saya kembalikan ke kantor, katanya dalam hati. Saat berkendara pulang, pikiran Teguh Yuwono tak henti-henti memikirkan kejadian demi kejadian yang ia alami. Bahkan ketika dia memasuki rumah, tidak ada satu patah kata pun terucap. Ketika istrinya bertanya, ia hanya diam saja. Semalam nginep di kantor ya Pak, tanya Hayati, istri Teguh Yuwono. Tetap tidak ada jawaban dari mulut Teguh Yuwono. Hayati mulai curiga dengan suaminya. Tidak seperti biasanya, sepulang dari bekerja mengantar paket, Teguh Yuwono langsung minta direbusin air untuk mandi. Setelah itu makan bareng istri dan kedua anaknya sambil bercanda. Kali ini berbeda, biasanya Teguh Yuwono pulang menjelang maghrib, tapi sekarang ia pulang pagi. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung tidur di kamar dengan menyelimuti seluruh badannya, sambil bergumam merintih sendiri. Ketika Hayati, istri Teguh Yuwono masuk kamar dan menyentuh keningnya, ia terkejut, ternyata badan suaminya panas banget. Kamu demam tinggi Mas, harus segera diobati. Biar saya panggilkan Pak Budi dan diperiksa. Pak Budi ini adalah seorang mantri kesehatan di desa kami. Sudah 2 hari, Teguh Yuwono mengalami demam tinggi. Meskipun sudah meminum obat, panasnya tidak turun-turun. Malahan Teguh Yuwono sering menyebut nama-nama orang yang tidak jelas. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, teriaknya. Istrinya, Hayati hanya bisa diam dan nungguin suaminya di pinggir ranjang. Kabar sakitnya Teguh Yuwono ini terdengar oleh para tetangganya. Malam itu, para tetangga datang membesuk Teguh Yuwono. Apa enggak sebaiknya Mbah Hayati meminta bantuan doa Pak Kiai Ihsan saja, kata salah satu tetangganya. Kalau Mbak Hayati mau, biar saya saja yang datang ke rumah Pak Kiai Ihsan. Tanpa menunggu lama, Pak Kiai Ihsan dan santrinya bernama Zaki dengan diantar salah satu tetangganya tiba di rumah Teguh Yuwono. Beliau langsung dipersilahkan masuk ke kamar untuk menengok keadaan Teguh Yuwono yang tengah berbaring. Melihat kedatangan Pak Kiai, Teguh Yuwono spontan bangkit dan berkata, "Siapa kamu? Kamu mau apa?" Dengan tenang sambil tersenyum, Pak Kiai Ihsan menjawab, "Aku hanya hamba Allah yang kebetulan lewat dan ingin bersilaturahmi." "Kalau boleh tahu sampeyan siapa?" tanya sang Kiai. "Hahaha, hahaha." Tiba-tiba Teguh Yuwono tertawa lebar hingga membuat para tamu malam itu merinding. "Hai anak muda, jangan main-main sama aku, namaku Lundusari, penguasa daerah Nerapa." Semua yang menyaksikan kejadian itu dibuat heran dengan kelakuan Teguh Yuwono. "Tenang bapak-bapak, mohon semuanya tenang. Tidak akan terjadi apa-apa." Tampaknya Mas Teguh Yuwono sedang dirasuki makhluk halus berupa sosok genderuwo bernama Lundusari. "Mas Zaki, tolong ambilkan 1 gelas air," pinta Pak Kiai Ihsan kepada santrinya. Setelah menerima segelas air putih, Pak Kiai Ihsan pun membaca doa lalu meniupkan ke air itu 3 kali. Melihat Pak Kiai Ihsan berdoa, badan Teguh Yuwono bergetar hebat.
Selesai membaca doa, Pak Kiai Ihsan lantas memegang tengkuk Teguh Yuwono sambil berkata, "Wahai makhluk Allah, ingatlah perjanjianmu dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Bukankah kau berjanji tidak akan mengganggu anak cucunya? Mengapa engkau ingkari janjimu? Cepat pulanglah ke tempat asalmu." "Ampun Kiai, ampun Kiai." Tiba-tiba tubuh Teguh Yuwono lemas dan tersandar di dinding kamarnya. Setelah sadar, Pak Kiai Ihsan segera meminumkan air yang sudah dibacakan doa tadi. Selama seminggu sejak kejadian itu, Teguh Yuwono masih belum mau bercerita. Kini setiap hari, ia kembali menjalani pekerjaannya sebagai kurir pengantar paket. Namun ia merasakan ada perbedaan dari dalam dirinya. Sekarang ia lebih rajin dan tekun beribadah. Bahkan ia merasakan mata batinnya menjadi lebih tajam, hingga ia bisa melihat hal-hal aneh yang orang lain tidak bisa melihatnya. Itulah pemirsa cerita horor hantu nyata yang dialami oleh Teguh Yuwono tetangga saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kisah ini. Monggo.